Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Yang terhormat Ibu Atin selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Sensus Penduduk Berbasis Web di Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Kami yang beranggota terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Kiki Dewi Lola, sebagai moderator dan anggota, Nadia Anjarsari, Rizky Dwiansa, dan Muhammad Fadil Fikri. Dan di sini ada audiens kita dari kelompok 1, yaitu Zeni Dwi Sisilia. Baiklah, langsung saja materinya. Latar belakang akan dibacakan oleh Rizky Dwiansa. Latar belakang Indonesia adalah negara penduduk terbesar India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus 2010 mencapai angka 230.641.326 orang. Melihat hal ini dengan besarnya jumlah penduduk di suatu negara, Kepulauan Indonesia, perlunya ada suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk mengolah data penduduk di setiap wilayah bagi Indonesia. Masalah pendudukan merupakan masalah yang sangat banyak dapat perhatian pemerintah. Selama ini sistem sensus penduduk pada beberapa instansi pemerintah masih menggunakan sistem manual, sehingga dalam menghadapi jumlah penduduk yang asli bertambah atau berkurang, terutama dalam hal data kependudukan lahir, mati, pindah, dan datang, sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan maupun penyampaian laporan tersebut dari tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan yang diakibatkan oleh pengolahan data kependudukan yang membutuhkan proses yang sangat lama. Dengan adanya suatu sistem informasi komputerisasi dan menghasilkan data penduduk yang belum diisi secara akurat dan terkini, sehingga penggunaan data yang dihasilkan dapat dilakukan oleh petugas instansi pemerintah menjadi lebih baik. Salah satu daerah membutuhkan aplikasi adalah Kelurahan Sri Mulia dengan jumlah terdapat di Kabupaten Kalimantan 16 Kelurahan Lepung Gaito Kecamatan Sematang Borang. Sistem sensus penduduk ini di Kelurahan Sri Mulia tersebut dilakukan secara manual, yaitu dengan cara petugas instansi pemerintah melakukan input data menggunakan kertas dan pulpen. Dengan adanya perancangan sistem sensus penduduk berbasis web dapat memberikan banyak kemudahan dalam proses pengolahan data kependudukan kelurahan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fadil Fikri. Rumusan masalah ada 3. 1. Rumusan proses input data penduduk yang dilakukan masih secara manual. 2. Pendataan penduduk dilakukan relatif lambat, pencarian data penduduk relatif lebih lama. 3. Proses perhitungan penduduk dilakukan relatif lambat dan tidak akurat. Next. Ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul tugas metodologi penelitian sistem sensus penduduk ini, maka ruang lingkup dari implementasi program sistem ini adalah pada bagian sensus penduduk yang ada di Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Lingkungan implementasi dari sistem ini adalah pengelolaan data penduduk secara detail, kartu keluarga atau KK, data kelahiran penduduk, data kematian penduduk, surat keterangan pendatang, surat keterangan pindah, surat data penduduk, sehingga yang dihasilkan adalah data terupdate penduduk. Next. Landasan teori 1. Sistem. Sistem informasi adalah kumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling berhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. 2. Web. WWW atau yang dikenal dengan web atau situs adalah sistem di mana dalam bentuk teks, suara, gambar, dan lain-lain yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. 3. Sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan data, pencatatan data, pengolahan data, dan publikasi data demokrasi yang
dilakukan kepada seluruh penduduk di suatu negara pada periode tertentu. Next, Kak. Penelitian terdahulu. Judul penerapan metode CAPI dalam sensus penduduk. Penulis Indrayani 2015. Hasil efektivitas metode CAPI pada sensus. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam sensus penduduk. Penulis atau tahun Sari 2019. Hasilnya analisis faktor partisipasi sensus. 3. Analisis keakurat estimasi jumlah penduduk. Penulis atau tahun Santoso atau 2017. Hasilnya evaluasi estimasi jumlah penduduk. Selanjutnya kerangka penelitian akan dibacakan oleh Nadia Anjarsari. Rancangan sistem sensus penduduk berbasis web di Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Baru, Palembang. Teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara. Masalahnya ketidakakuratan data, kesulitan mengumpulkan data secara efisien, atau proses yang memakan waktu dan biaya. 2. Mengolah dan data kependudukan masih dalam bentuk manual dan lambat sehingga menyulitkan dan memperlambat dalam proses penambahan. 3. Perubahan maupun penghapusan data khusus data penduduk. Solusinya, 1. Pengembangan aplikasi sensus penduduk berbasis web. 2. Memperkuat infrastruktur jaringan untuk mendukung aksesibilitas aplikasi sensus penduduk berbasis web. 3. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efisiensi dan efektivitas aplikasi sensus penduduk berbasis web. Selanjutnya metode logi penelitian akan dibacakan oleh Rizky Dwianto. Metodologi penelitian mata primer. Mata primer yang penulis pakai sebagai bahan acuan atau referensi untuk memperoleh gambaran tentang sistem yang akan dibuat adalah sistem sensus penduduk berbasis web di Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Baru, Palembang. Data sekunder dapat diperoleh penulis dengan cara melakukan penelitian perpustakaan yang menjadi pendukung dalam pembuatan aplikasi. Studi pustaka ini merupakan buku-buku, artikel, dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti. Metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. 1. Metode observasi. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau fakta yang bersifat objektif untuk mempelajari sistem. 2. Metode wawancara. Wawancara memungkinkan analisis sistem sebagai wawancara untuk mengumpulkan data secara tatap muka. Masuk dengan Lurah Sri Mulia, yaitu Bapak Tem Nabada Sarjana Teknik di kantor Kelurahan Sri Mulia. Metode pembangunan sistem. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, kualitatif, yaitu sesuai suatu metode penelitian bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui proses dan alur kegiatan sensus penduduk dan pengolahan data penduduk di Kelurahan Sri Mulia. Perancangan pembuatan konten. Perancangan pembuatan konten disusun untuk menggunakan fasilitas yang ada dalam aplikasi sehingga sistem menjadi powerful dan fitur-fitur yang bermanfaat. Implementasi. Tahap ini digunakan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Tahapan implementasi mencakup pengolahan data sensus penduduk. Pengujian. Ada tahap ini dilakukan uji coba. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat tersebut sudah benar, sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada kesalahan jadwal dan tempat penelitian. Jadwal dan tempat penelitian. Kantor Lurah Sri Mulia terletak Jalan Padat Karya nomor 1 RT 16 Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Baru, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Baiklah, kepada audiens kita, Zeni Dwi Sicilia, dipersilakan pertanyaannya. Apakah ada orangnya? Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Cecilia, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa alasan utama dibalik perancangan sistem sensus penduduk berbasis web yang Anda teliti? Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya apa alasan utama dibalik perancangan sistem sensus penduduk berbasis web? Akan dijawab oleh Muhammad Fadil Fikri. Pada Fadil. Pertanyaannya tadi, apa alasan utama dibalik rancangan sistem sensus berbasis web? Yaitu ada 5. 1. Dan akses. Prinsip sistem berbasis web dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat sehingga memudahkan penduduk untuk mengisi dan data sensus kapanpun dan dimanapun. 2. Efisien pengumpulan data. Sistem web, data dapat dikumpulkan secara langsung dari responden tanpa perlu memasukkan data secara manual. 3. Analisis data lebih cepat. Sistem ini berbasis web dapat menyajikan data secara real time. 4. Verifikasi kesalahan data dengan mengurangi intervensi manual. Kesalahan input data dapat diminimalkan sehingga meningkatkan akurasi data sensus. 5. Keamanan data. Dengan pengamanan yang tepat, data penduduk yang sensitif dapat dijaga keamanannya di dalam sistem web. Nah, itu saja. Baik, Zen, apakah cukup menjawab? Saya rasa cukup pertanyaan yang sudah dijawab oleh Muhammad Fadil Fikri. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Zeni. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Kesimpulannya, sistem sensus penduduk berbasis web ini dapat membantu dan mempermudah dalam mengelola data penduduk secara terkomputasi dan akurat. Sistem ini dapat membantu mempercepat kinerja staf kelurahan dalam memproses pengelolaan data sensus penduduk. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.